Nyawa seorang anak di pelaku perundungan. Terus kalian sebagai guru apa di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Fauzi Alfiana. Aku merupakan salah satu anggota CARE Adiktif Semansik, yaitu aktif, berdedikasi, dan produktif. Pada video kali ini, Zia akan bahas tentang bullying. Teman-teman pasti pernah dengar atau lihat tentang kasus bullying. Nah, dalam bahasa Indonesia, bullying berarti suatu perundungan, yaitu suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang dengan tujuan untuk merendahkan, merugikan, atau bahkan menyakiti orang lain. Biasanya, pelaku dan korban dari bullying ini memiliki ketimpangan posisi, yaitu pelaku yang lebih kuat atau lebih kuasa membuli korban yang lebih lemah atau tidak berdaya. Seseorang yang dianggap paling berbeda di antara orang-orang di sekitarnya umumnya rentan menjadi korban dari bullying. Hal ini dapat kita kaitkan pada yang pertama, itu adalah kondisi fisik. Misalnya anak berkebutuhan khusus, paling kurus atau gemuk, perbedaan warna kulit, bentuk rambut, atau bahkan penampilan yang berbeda seperti paling cantik atau jelek. Dan yang kedua, itu dipengaruhi oleh kepribadian. Misalnya seseorang yang suka membuli, pemalu, atau bahkan kurang percaya diri. Ketiga, itu ada kondisi akademik, dianggap paling bodoh atau paling pintar. Dan yang keempat, itu ada status sosial, itu dimana yang seseorang yang paling kaya, paling miskin, atau paling populer. Dan yang kelima, itu termasuk pada golongan minoritas, yakni berbeda etnik, budaya, bahasa, maupun agama. Sementara itu, penyebab seseorang menjadi pelaku bullying pun bermacam-macam. Di antaranya, pernah menjadi korban bullying dan merasa ingin balas dendam, merasa iri, kalah saing, atau bahkan marah terhadap korban. Kurangnya mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari keluarga agar dapat diterima di satu grup atau kelompok tertentu, dan yang terakhir itu belum terbiasa dengan perbedaan yang ada di sekitarnya. Selain berpotensi sebagai pelaku atau korban dari bullying, seseorang juga dapat menjadi saksi dari suatu tindakan bullying. Saksi yang tidak berani melaporkan kasus bullying, biasanya pelaku adalah temannya sendiri, kemudian takut akan menjadi sasaran bullying selanjutnya, dan yang terakhir itu malas terlibat. Bullying dapat terjadi di mana saja, mulai dari lingkungan sekolah, rumah, maupun media sosial. Bentuk-bentuk bullying pun bermacam-macam. Yang pertama, itu ada bullying verbal. Ialah suatu tindakan bullying yang menggunakan pengucapan atau kata-kata. Misalnya, mengejek seseorang dengan julukan yang tidak baik atau memfitnah fisik si korban. Yang kedua, itu ada bullying fisik. Ialah suatu tindakan bullying yang diikuti dengan kekerasan fisik, seperti memukul, menendang, atau bahkan memalak si korban. Yang ketiga, itu ada bullying sosial. Ialah suatu tindakan bullying yang dilakukan di belakang korban. Contohnya seperti penyebaran gosip atau bahkan menfitnah tentang si korban, sehingga korban dikucilkan atau diabaikan oleh lingkungannya. Di era teknologi dan internet sekarang, bullying juga dapat terjadi secara tidak langsung, yaitu melalui dunia maya, atau kita sebut dengan cyberbullying. Cyberbullying dapat terjadi melalui pesan pribadi, kolom komentar, forum online, ataupun interaksi dalam game online. Dalam komentar ini dapat berisi hinaan, intimidasi, atau bahkan fitnah. Bullying dapat membuat si korban merasa minder, kehilangan kepercayaan diri, dan trauma, sehingga cenderung menarik diri dari pergaulan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain. Dampak dari bullying fisik tidak hanya pada mentalnya saja, melainkan juga pada kondisi tubuhnya, seperti bekas luka, kerusakan organ, atau yang paling menyedihkan ialah kematian. Oleh karena itu, stop bullying. Sebagai remaja yang masih berada di bangku pelajar, kita dapat memulainya melalui lingkungan sekolah. Yang terpenting, jangan menjadi pelaku bullying, karena hal tersebut dapat merugikan diri kita sendiri. Dan juga, bayangkan jika Anda sendiri yang menjadi korbannya. Tentu tidak enak, bukan? Nah, jika Anda menjadi korban atau saksi dalam tindakan bullying, jangan ragu dan takut untuk melaporkan kepada guru atau orang tua. Dengan begitu,
kamu akan mendapatkan bantuan dan bullying dapat dihentikan. Sekian video kali ini guys, terima kasih.